menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Orang yang telah sampai pada level beriman adalah orang yang menyadari secara menyeluruh dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang berasal dari Allah pasti bagus, dan segala sesuatu yang berasal dari manusia pasti memiliki peluang untuk melakukan kesalahan. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, lantas bagaimanakah kaitan kita memaknai tentang kekayaan dan kemiskinan? Ada yang mengatakan orang yang dimuliakan Allah adalah orang yang diberikan dengan kekayaan dunia, sementara orang yang dimiskinkan kita menganggap bahwa dia sedang dihinakan di dunia ini. Habib Mahdi akan memaparkan tema tentang ini. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, yang selalu insya Allah dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah Masjid Nurul Hasanah, yang insya Allah hati kita selalu diberikan baik hasanah, amin. Langkah kita juga menjadi langkah yang baik. Ketika dititipkan harta oleh Allah juga dijaga dengan baik, amin ya rabbal. Terkadang kita berpikir bahwa harta dunia adalah segala-galanya. Lalu kita juga mengatakan bahwa kemiskinan adalah merupakan bencana. Tapi terkadang kita lalai bahwa Imam Syafi'i sudah mengingatkan kepada kita, wa madunya bidari iqamatin. Dunia itu bukan tempat selamanya kita ada di dalam dunia. Kadang Allah menitipkan dunia kepada kita, tapi Allah menuntut menjaga akan dunia tersebut. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah tapi diperbudak oleh dunianya. Betul Bu, kita kan hidup kita ini pas-pasan ya, nengok kanan pas tembok, nengok kiri pas tembok, depan pas tembok, belakang pas tembok. Betul. Tenang, rumah nggak dikunci, ngablak 24 jam, nyantai aja. Lah siapa yang mau nyolong? Penggorengan aja boleh warisan. kursi kalau dibilang jelek sih kagak, cuman nggak ada. Nyantai kita. Tapi ketika dunia harta itu berlimpah akan menjadi bencana. CCTV di mana-mana, mau pulang udah ketakutan, mau tidur takut, ngomong sama security, tolong itu rumah udah dikunci belum, security 5. Mau tidur masih takut, bunyi kucing. Ada apa itu ya? Maling apa siapa? Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabuha muhunna ijtidhabuha fa in tajtanibha kunta silman li ahliha wa in tajsalibha naza'anka kilabuha. Imam Syafi'i menegaskan kepada kita, dunia itu bagaikan jifah, bangkai. Yang di atas dunia ini banyak serigala-serigala, anjing-anjing yang rakus, satu sama lain ingin memakan dan menggerogoti dunia. Satu sama lain ingin menghancurkan temannya. Teman sejati bisa berpisah karena urusan dunia. Satu sama lain ingin menipu. Tadi Ustaz Fikri udah ngomong tuh, ketika iman tidak ada, iman kita taruh di rumah, apa yang terjadi? Niat jelek kepada setiap manusia, niat busuk kepada orang lain, niat untuk bisa menghancurkan dan menjatuhkan orang lain. Ustaz Fikri tadi udah jelasin sama kita, betul? Kalau seandainya kita pantau saja itu dunia, maka kita akan selamat dari gigitan anjing-anjing buas. Tapi kalau seandainya kita berlomba-lomba untuk mengambil itu dunia, maka dunia akan menjadi buas kepada kita, dan kita suatu saat akan digigit oleh anjing-anjing tersebut. Betul? Betul. Buasnya dunia. Nilai iman hilang, harta kita anggap segala-galanya. Padahal satu hadis dikatakan,
ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, wal akhirah jannatul mu'min wa sijnul kafir. Dunia itu ibarat katanya penjara bagi orang yang beriman. Banyak batasan-batasannya, banyak pakem-pakemnya. Boleh mencari dunia, boleh kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat, jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Kadang Allah mengulur. Kemarin ada yang nge-tweet saya, ini curhat ini, bilang Allah itu tidak adil. Kok kita sebagai manusia, sebagai hambanya kok nggak dikasih dunia, nggak dikasih harta? Padahal kan Allah sudah berjanji setiap manusia pasti memiliki rejeki, tapi sementara kok rejeki kita nggak ada, susah banget nyarinya. Hasya wa kallah, tidak mungkin Allah berdusta. Allah ngasih rejeki sama setiap kita semua. Ibu pernah mikir nggak kita dikasih darah yang mengalir? Pernah berpikir tidak dipinjamkan oksigen sama Allah, kita tidak pernah bayar apa-apa? Pernah terpikir tidak kita dipinjamkan sinar oleh Allah, kita tidak pernah membayar apa-apa kepada Allah? Malam hari Allah tahu bahwa saatnya orang-orang istirahat, semua tidur, dipadamkan oleh Allah matahari, diganti dengan rembulan, agar kita bisa istirahat dan tidur dengan nyenyak. Supaya kenapa? Esok paginya kita bisa aktivitas kembali. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sisanya zinatul hayatid dunya, sisanya ada perhiasan-perhiasan yang tidak mesti kita miliki. Yang kaya saat mati kendaraan aja, kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, boleh minjem. Ya, ya. Oh, kalau mati kendaraannya minjem apa beli sendiri? Kurung batang. Pakaian yang biasa pakai sutra, jabatan yang pakatnya banyak, titip semua Pak di rumah Pak. Betul? Belum tentu dipelihara sama anak-anak, hanya lembaran putih yang kita pergunakan. Akhirnya apa? Selimut, tempat tidur yang mewah menjadi kuburanlah bantal dan selimut kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua selamat di dalam dunia, dalam akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, dirahmati bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bersandar segala sesuatu hanya kepada Allah. Sebuah ayat yang barangkali kita pasti semua menghafalnya, tetapi ada pertanyaan, apakah benar-benar kita memaknainya? Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pemirsa dirahmati Allah, ini adalah ayat yang sudah sangat jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa ini adalah puncak penghambaan yang tertinggi, menghamba dan sekaligus memohon pertolongan. Insya Allah Habib akan menjelaskan kepada kita. Silakan Habib. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang selalu insya Allah dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di segmen sebelum ini tadi Ustadz Fikri juga sudah menjabarkan kepada kita, banyak daripada kita melaksanakan ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban, hingga kita seringkali tidak bisa memaknai daripada apa ayat-ayat yang selalu kita baca. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada kita melalui ibadah sholat. Di dalamnya ada satu kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat tersebut 17 kali minim kita ucap di dalam setiap hari. Iyyaka na'budu, kalau seandainya kita jadikan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pusat sentral iman kita, maka kita akan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengakuan sekaligus dari seorang hamba, iyyaka ya Allah, kepadamu na'budu, kami menyembah. Artinya yang disembah adalah yang lebih besar daripada yang menyembah. Betul Bu?
Kalau kita tahu bahwa itu adalah pemimpin, pasti kita akan menghormati pemimpin tersebut. Betul? Kalau seandainya kita tahu bahwa itu adalah orang yang berkuasa, maka kita akan hormat orang yang berkuasa tersebut. Kita katakan di dalam sholat kita, Allah, saya ini adalah hamba. Hamba tidak memiliki daya upaya. Sehebat apapun saya, sekuat apapun saya, Engkaulah yang aku sembah dalam kehidupanku setiap hari. Lalu setelah menyembah dengan sempurna, iman dibawa di dalam hati kemanapun kita berada. Wa iyyaka nasta'in, segala upaya kita, segala tingkah laku kita, segala perbuatan kita, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari rezeki itu kan hukumnya wajib. Betul? Masalah dapatnya segimana urusan Allah. Ada sekali waktu di segmen minggu lalu, seorang kiai, beliau mengatakan tentang kejadian yang sangat luar biasa. Ada seorang pedagang tersebut setiap hari melakukan ibadah, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh ia jalan. Untuk apa? Mencari nafkahnya berdagang. Dalam doanya ia sandarkan kepada Allah, ya Allah, berikan kami hamba ini rezeki, luruskanlah jalan hamba, berikanlah kemudahan di dalam dagangan hamba dan dalam usaha hamba. Ali berhasil, 2 kali berhasil, 1000 kali berhasil. Sekali waktu setelah munajat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, apa yang terjadi? Ketika sedang berjalan, jatuh dagangannya semua, hancur, kecewa kepada Allah. Tapi konteksnya Allah memberikan teguran kepada dia. Tegurannya apa? Angkot yang biasa ia naiki tabrakan, bablas semua itu, ludes. Yang ada di mobil angkot tersebut hancur, mati terkeping-keping. Dapat berita, ternyata Allah memiliki rahasia. Rahasia tersebut diberikan atas segala doa yang ia munajatkan. Ibadahnya benar, nyandarin dirinya juga kepada Allah benar. Ini kan kadang-kadang kita ini, almarhum Zainuddin MZ pernah berbicara, kita kadang-kadang iya kana budu jalan, wadukun nasta'in juga jalan, nyembah Allah pas-pasan, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, munajat kepada Allah, asal saja mengugurkan kewajiban kita. Nasta'innya boro-boro, akal dijadikan segala sesuatu. Saya ini orang pinter, saya ini orang hebat, saya ini tidak mungkin gagal. Ketika iman hilang, nasta'innya kepada akalnya sendiri, akhirnya jadi main akal-akalan. Kan banyak orang pinter itu nggak bener, betul? Banyak orang pinter nggak bener, tapi orang nggak bener walaupun nggak pinter tetap bener, betul? Allah menjadi sandaran, iyyaka na'budu, sandarin dulu, wa iyyaka nasta'in, dan bersandar kepada Allah. Apa yang kita minta? Ihdina siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, yang susah digampangin, hati hitam dibersihin. Alhamdulillah, ketika hidayah kita raih, insya Allah dunia hasanah, sama nama masjid, wa fil akhirati hasanah, amin ya rabbal alamin. Berada yang selalu insya Allah masih dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sama-sama kita sudah mengetahui tentang iman, sandaran diri kita kepada Allah. Lalu kita memunajat, meminta hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk. Dalam satu ayat dikatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
mengabdi kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hakiki, dengan seada-adanya, dengan kesungguh-sungguhannya, mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Imam Ghazali menegaskan lebih mudah kita menjalankan perintah Allah daripada meninggalkan larangan Allah. Bu, lebih gampang kan kita sholat daripada ngegosip ya Bu ya? Lebih sering mana, sholat apa ngegosip? Gosip. Dua tersebut tidak boleh dipisahkan. Ibadah, nyembah, ya. Meninggalkan larangan, wajib. Ketika dua hal tersebut kita jalankan, kita jadikan segala sesuatu kontrol untuk diri kita, Allah akan apa? Memberikan jalan keluar atas setiap masalah kita. Memang bertubi-tubi cobaan yang diberikan. Ketika Allah ingin mengangkat satu derajat hambanya, asabhu, diuji dia. Akun ala alaihi syakura, jadilah kita atas nikmat Allah pandai bersyukur. Wa ala balaihi sabura, dan atas ujian Allah hendaklah kita sabar. Tapi Allah juga memberikan solusi, jalan keluar atas setiap masalah. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki secara akal manusia tidak pernah terpikir rezeki tersebut daripada mana. Wali Songo itu kan kaya-kaya semua, betul? Kenapa kok bisa kaya? Tidak terlibat hutang, tidak pernah ditangkap KPK. Karena sandarannya Allah, hidupnya menyembah Allah. Ketika kita sembah dunia, menggadaikan Allah, datang ke dukun tadi, wadukun nastain, sandaran dukun, sandaran akal, sandaran bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan solusi akan dihambat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih dunia sebagai cobaan, dikasih harta kedudukan sebagai cobaan. Sadar enggak? Ingat tidak? Bersyukur kepada Allah tidak? Nah, ketika kita sandarkan diri, minta pertolongan Allah dengan cara tadi bertakwa. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah diimbau oleh Rasulullah. Kali waktu Rasul lagi jalan sama beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas masih anak muda, kebetulan masih sepupu Rasul. Rasul membalikkan badannya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, memegang dua pundaknya lalu berkata, "Ya ghulam, inni uhibbuka." Wahai anak muda, sesungguhnya ketahuilah bahwa aku sangat cinta kepada engkau. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta atau bersandar, pintalah dan sandarkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam lawil ummata jtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu laka. Ketahuilah wahai anak muda, seandainya umat manusia semua berkumpul dengan menggunakan sesuatu untuk membahagiakan engkau, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali atas apa yang Allah telah tetapkan kepada dirimu. Diingatkan oleh Rasulullah, andai kata kita gotong royong ingin melakukan sesuatu, kalau Allah belum menetapkan, maka tidak akan pernah terjadi. Ini juga nasihat yang bagus untuk para calon-calon pemimpin. Bentar lagi kan pilkada nih, betul? Ya, kita ini kan lebih siap menang daripada siap kalah. Ntar siang kalau nggak salah mau ada pertandingan bola, betul? Nanti sore lebih siap menang daripada siap kalah. Padahal kalah dan menang semua sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah ikhtiar, mencari, mentawakalkan diri kepada Allah, bersandar bagaimana supaya Allah taruh kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak satu kaum yang sedikit jumlahnya ngalahin kaum yang lebih besar jumlahnya
dengan izin Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah, minta pertolongan Allah, minta petunjuk Allah. Caranya bagaimana? Lakukan segala perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Makanya kalau ada seorang hamba dia berkata, saya sholat udah, ngaji doyan, zikir suka, tapi kok masih aja dikasih susah. Dua hal. Pertama, mungkin kalau seandainya dikasih harta, hartanya itu akan menjadikan dia lupa. Betul? Atau juga sholatnya itu cuma menggugurkan kewajiban, tidak dipraktekkan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Iya, karena budunya hanya menggugurkan, nasta'innya kurang pasti. Bu, tadi Ustadz Fikri ngomong nih, jangan suka prasangka buruk kepada Allah. Betul? Jangan suka prasangka buruk, tapi prasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bih. Dalam hadis qudsi, aku atas prasangka baik hambaku kepada aku. Allah akan menaruhkan ketetapannya atas prasangka hamba-hambanya. Fa in dhannani bi khairin kuntu analah, wa in dhannani bi syarrin kuntu analah. Apabila hambaku berprasangka baik kepada aku, maka aku akan berikan kebaikan kepadanya. Tapi hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan tetapkan keburukan kepadanya. Nauzubillah. Sebentar lagi Mas Agung. Silakan Habib. Andai kata kita punya duit 10 juta, anak kita minta, papa minta uang dong 100.000, tapi saya nggak yakin papa akan ngasih. Dikasih nggak kira-kira? Resek banget nih bocah. Jangan 100.000, 9.990 juga saya kasih. Tapi kok ngomongnya begitu? Gitu juga ketika kita munajat, Allah ampunin hamba, tapi nggak yakin sama Allah. Kira-kira doa kita dikabulin nggak ya? Malah datang ke dukun. Kun, pengen naik jabatan kun, pengen harta saya berlimpah kun, kata dukun kalau gua tahu gua yang kaya duluan. Dukun yang cerdas jadi. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita.